Kami juga welcome Anda. Tuhan memberkati dan selamat ibadah. Nah, hari ini saya akan memulai ibadah seri kita untuk bulan Juli ini tentang God already provide everything for our godly life. Kebanyakan Jehovah Jireh atau kata bahwa Tuhan telah menyiapkan bagi kita segalanya, itu seringkali cuma diambil sebagian kecil saja, yaitu berupa tentang material, kebutuhan berkat jasmani, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya bukan tidak membahas itu, tetapi saya mau membahas yang lebih esensi, lebih dalam, bahwa dimulai dari prosperity atau growing in spiritual. Saudara, gereja ini tidak mengajarkan prosperity gospel, tetapi saya bukan anti spiritual prosperity. Prosperity dimulai harus dari spirit. When the spirit prosper, it will show up in our soul and it will manifest through our body, through our daily life. Dan kebanyakan para prosperity gospel menekankan tentang kemakmuran dalam bidang financial, ekonomi, dan keuangan. Saya tidak against itu, tetapi itu merupakan hasil daripada apa yang sudah prosper lebih dulu di dalam roh kita. Nah, untuk itu kita akan lihat apa yang Petrus katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. 11 ayat ini akan menjadi patokan, akan menjadi pegangan untuk selama seri khotbah saya. Saya nggak tahu, kemungkinan 2 atau 3 seri kita akan bisa selesai. God has provided everything for godly life. Kita mulai 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Saudara boleh kasih tanda di Alkitab saudara, di handphone saudara, boleh dikasih apalah terserah Anda. Tetapi yang penting sekarang saya akan membagi beberapa poin, 3 subdivision yang besar, tetapi dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Adalah 2 hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Dari ayat 5 sampai dengan 11 adalah kerjasama Tuhan dengan kita. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 adalah otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, dan karunia Tuhan yang mengerjakannya bagi kita, tidak ada urusannya dengan kita.
itu semuanya solely by God. Dan kita cuma menerima through faith dan receive it. Semua keselamatan dikerjakan oleh Tuhan. By faith, through grace by faith. Tidak ada campur tangan urusan manusia. Tetapi ayat kelima sampai ayat yang ke-11 katakan, tambahkanlah dengan sungguh-sungguh. Ada orang berkata, nah kan iman saja nggak cukup, jadi harus ditambahkan. Saya bilang enggak, bukan itu tambahkannya. Nanti kita akan bahas per ayat, per kata, supaya saudara mengerti. Iman untuk keselamatan, that's enough. Dan sekali saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara akan tetap dijaga keselamatannya sampai engkau masuk surga. Ya, minggu lalu Pastor Yosias sudah membahas apakah keselamatan bisa hilang atau tidak. Nah, sekarang saya tidak membahas itu, tetapi saya akan menekankan bahwa pengertian keselamatan itu adalah urat nadi atau dasar dari segala semua yang apa Tuhan janjikan di dalam Alkitabnya. Kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 menegaskan apa yang Petrus katakan di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Enggak, udah jangan bingung, itu enggak ada, itu tambahan saya saja. Di dalam PowerPoint itu tidak ada. Bingung orang PowerPoint. Ya, jangan bingung dengan Om Sam, selalu ada tambahan. Oke. Mantu saya dulu waktu masih di sini, dia yang suka buatkan saya PowerPoint, dia bilang begini. Saya masih ingat dia bilang, jangan izinkan papi pegang catatan khotbahnya lebih dari 15 menit. Karena kalau lebih dari 15 menit, 20 menit itu catatan khotbah akan berubah lagi. Dan orang pegang PowerPoint akan berubah terus gitu loh. Karena terlalu banyak yang ada di sini yang ingin ditambahkan, jadi setiap kali mereview ada tambahan, Nah jadi untuk menegaskan apa yang 2 Petrus 1 katakan, bahwa saya mengambil apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan hasil kerja siapapun. Tetapi nanti setelah diselamatkan, kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Bukan karena takut keselamatan, tetapi ayat 5 sampai ayat 11 nanti kita akan jelaskan. Setelah menerima keselamatan yang merupakan pemberian Tuhan atau anugerah, selanjutnya Tuhan mau kita bukan cuma sudah diselamatkan, oke, enging, diam-diam saja masuk jalan tol, nanti tunggu kematian plus panggil masuk surga. Tidak demikian. Tetapi banyak sekali gereja yang hanya mengajarkan keselamatan dan kematian masuk surga. Tetapi kurang sekali mengajarkan apa yang terjadi di antara setelah keselamatan sampai kita mati masuk surga atau bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak tafsiran, banyak pelayanan, banyak penginjil yang mengajarkan yang aneh-aneh di sini. Nah itu sebabnya saya terpanggil untuk melihat bagaimana keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui korban tubuhnya di kayu salib tidak perlu ditambahkan apapun. Perbuatan saudara, disiplin rohani, puasa, doa, melakukan perpuluhan, pelayanan dan lain sebagainya tidak menambahkan Anda lebih diselamatkan. Dengarkan ini. Tetapi disiplin rohani yang kita lakukan adalah cerminan dari apa yang rasa syukur kita terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kami mengajarkan perpuluhan, tetapi bukan berkata kalau saudara nggak bayar perpuluhan, saudara nggak diberkati. Enggak. Saudara bayar perpuluhan, saudara nggak bayar perpuluhan, saudara anak Tuhan pasti diberkati. Udah gitu, wah enak tuh Om, makanya aku nggak bayar perpuluhan. Bukan itu maksud saya. Kalau saudara sudah menikmati makan enak dan saudara kenyang, saudara bertumbuh menjadi sehat, saudara pulang dari restoran langsung keluar, ditangkap apa enggak? Demikian juga dengan perpuluhan. Tuhan tidak perlu uang saudara.
Tetapi gereja membutuhkan biaya operasional untuk melebarkan Injil kerajaan surga dan lain sebagainya. Saya nggak membahas soal perpuluhan, tapi itu salah satu contoh bagaimana melakukan disiplin keselamatan dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menjamah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan, itu sudah cukup detail. Beberapa minggu Yosi sudah mengajarkannya. Sekarang saya akan masuk kepada poin saya yang pertama. Pembaharuan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui pekerjaan firman Tuhan. Jadi ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus 100%, yaitu calling atau election, doktrin keselamatan by faith through anugerah. Itu semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi juga selain dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara bisa bertobat pada waktu saudara baca buku rohani, saudara dengar khotbah seseorang, saudara dengar khotbah di televisi, atau saudara ada orang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja dan menjamah hidup saudara lewat pemberitaan firman. Ini yang saya maksudkan, bahwa pembaharuan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman yang Anda dengar, yang Anda ketahui, dan yang Anda hidupi. Nanti berikutnya. Ibrani 4 ayat 12 menekankan siapa penulis Ibrani sampai sekarang menjadi big question mark. Tidak ada satupun yang tahu siapa penulis kitab Ibrani. Saudara nggak perlu tanya, karena seluruh sarjana teologi pun sampai hari ini masih menyelidiki siapa yang sebenarnya penulis kitab Ibrani. Tapi penulis kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 memberitahukan kepada kita how powerful kuasa firman itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang saya kasih, baik yang ada di sini maupun yang mengakses lewat internet, dengar baik-baik. Jangan pernah underestimate the power of the word. Jangan pernah rendahkan kuasa firman. Tetapi saya juga tidak mau saudara mengagung-agungkan Alkitab saudara seperti agama lain harus dijunjung tinggi di atas, harus ditaruh tidak boleh sejajar dengan badan, apalagi ditaruh di tanah, itu namanya tidak boleh. Bukan demikian, tapi kita tidak menghormati bukunya. Yang kita hormati isinya. Nah, kebanyakan yang saya lihat, maaf saya mau menggaplok saudara, kita anak-anak Tuhan karena kebacut, kebablas dengan anugerah, sudah tidak menghormati Alkitabnya secara fisik, isinya pun apalagi. Ditaruh, beli Alkitab di rumah, ditaruh di tempat, pluk, debuan, gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Waktu saya masih remaja, orang tua nenek-nenek waktu itu bilang, Cuk, kalau saya nggak bisa tidur, saya baru baca Alkitab. Loh kenapa mak? Karena kalau baca Alkitab ngantuk gitu loh. Jadi Alkitab dianggap obat tidur. Saya berharap tidak ada di sini yang demikian. Mungkin banyak di antara sudah berkata, oh males baca Alkitab. Kenapa? Karena nggak ngerti. Nah inilah yang maksud saya. Kalau Anda tidak mengerti baca Alkitab, jangan berhenti. Teruskan baca dan minta kuasa Roh Kudus turun untuk memberitahukan kepada Anda apa yang Anda baca itu artinya apa. Kalau memang belum dapat juga nanti sewaktu-waktu, waktu Anda sudah baca mungkin Anda taruh dalam hatimu, ingat dalam pikiranmu. Mungkin nanti Yosi, Tante, Om Sam atau siapa yang khotbah tiba-tiba menyebut ayat itu artinya saudara berkata, tuh dapat artinya. Nah saudara, tapi kalau saudara nggak pernah baca, bagaimana saudara akan mendapat berkat kalau ada seseorang memberikan artinya? Get the point. Roh Kudus tidak pernah membuat ayat baru, ada ayatnya. Roh Kudus akan menjabarkan, menerangi apa yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab.
Penulis Ibrani berkata sebab firman Allah itu hidup. Saudara jangan baca komik, jangan baca koran, baca novel. Saya dulu penggemar novel apalagi Ko Ping Ho. Waktu saya ujian SD mau masuk SMP, saya bohongin orang tua saya. Belajar. Depannya buku aljabar, buku ilmu hayat. Dalamnya komik Pendekar Super Sakti. Kelihatannya serius belajar. Memang serius baca, tapi yang dibaca bukan pelajaran, Ko Ping Ho. Waktu mulai remaja, saya demen baca komik Barbara Cartland lah, segala Agatha Christie lah, novel-novel, Don Outland lah, segala macam semuanya. Satu lemari penuh itu novel-novel saya. Akibatnya saya menjadi orang yang melankolik dan cengeng, ketemu masalah sedikit, gampang nangis sampai sekarang. Air mata saya cetek. Air mata saya gampang keluar, tersentuh. Anak mimpin pujian di sini, saya nangis di situ ya. Saudara, hati saya melankolik, penuh dengan kelembutan. Tetapi kuasa firman Tuhan yang saudara pelajari, yang saudara baca, mungkin saudara nggak mengerti, itu punya kuasa dan sangat-sangat powerful. Karena itu akan membuat Anda akan memisahkan cara hidup Anda, cara berpikir Anda. Nah, dengar baik-baik. Tanpa Anda sadari, firman yang Anda dengar, firman yang Anda baca, firman yang Anda taruh dalam pikiranmu, little by little, it will transform your life. Nah, kata transform atau mengubah, kita lihat dulu, loncat dah, Will. Slide nomor 6 dulu, yang dari Roma dulu. Paulus menuliskan bahwa perubahan ini adalah seperti perubahan metamorfosis. Roma 12 ayat 2. And do not be conformed to this world, but be transformed. Nah, kata transform di situ berasal dari bahasa Yunani metamorphosis, by the renewing your mind. Coba toleh sebelah kiri kanannya. You will transform by renewing your mind. Saudara tidak akan bisa transform tanpa renewing your mind. And your mind will not renewing when you not listen or reading the word of God. When you listen and reading the newspaper, magazine and everything, it will transform your mind. Apapun yang Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda masukkan ke otak akan mengubah pola berpikir Anda. Nah, kata metamorphosis di sini adalah berasal dari bahasa Greek yang artinya yang berasal dari dua kata. Meta artinya after, morpho artinya adalah from. Coba sudah pikir, metamorph, after, from. Jadi makanya luar biasa Alkitab. Setelah saudara bertobat, lahir baru. Saudara perlu transform, metamorpho. Setelah itu, after, form. After apa? After repentance. After repentance, you should take and you should read and you should put the word of God in your mind. After, betul? Lalu setelah after, masukkan firman, maka form. Akan terjadi from, dari situ, saudara akan berubah menjadi sesuatu yang baru. After, from. Nangkep gak di sini? Dan inilah yang sebetulnya, kalau saudara belajar biologi, metamorfose terjadi dari kupu-kupu. Kupu-kupu yang betina bertelur, dia cari daun atau dia cari bunga, dia bertelur di situ, dan telurnya dibiarkan di situ, maka telurnya akan menetas, dan setelah dia menetas akan menjadi larva. Larva akan makan makanan sekitarnya,
Lalu setelah itu dia akan menjadi ulat. Ulat akan makan daun, makan puting sari, makan apa saja yang bisa dia makan. Lalu setelah dia menjadi ulat, dia akan melilit tubuhnya sendiri, mengeluarkan zat dan akan melilit menjadi kepompong. Dengar baik-baik, waduh ini indah sekali pengertiannya. Waktu Anda bertobat lahir baru, Anda bertelur, ditertalaskan, lalu Anda makan dari firman. Lalu Anda berubah menjadi ular kecil, bukan ular namanya ulat. Ulat kecil yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa berbuat apa-apa, jalan juga nggak bisa, semuanya butuh. Makanya orang yang baru lahir baru butuh untuk dirawat. Jangan orang yang lahir baru disuruh pelayanan. Nggak bisa, beres sendiri-sendiri aja nggak bisa. Yang lahir baru butuh dirawat. Nah setelah dirawat dia harus belajar. Itu sebabnya di gereja kita dulu ada SOM, ada pemuritan. Sekarang ada basic Christianity dan lain sebagainya. Ikuti itu dan pada waktu saudara mengikuti mungkin saudara nggak mengerti. Mungkin saudara belajarnya merayap dan seperti dililit. Saudara akan bingung, aduh gua pusing, aduh gua bingung, aduh gua nggak ngerti, gua nggak bisa apa-apa. Sepertinya nggak bergerak, nggak kemana-mana. Seperti saudara seperti ulat itu sedang dililit dengan sebuah kepompong yang serba gelap, yang serba nggak apa-apa. Tetapi you will survive. Saudara akan ada di dalam tempat kegelapan itu. Dan itulah prosesnya pada waktu Anda mengerami firman. Dan Anda tidak mengerti firman, tapi Anda terus baca, Anda terus melakukannya, Anda terus baca, Anda terus melakukannya. Firman itu akan melilit Anda, biar dikatakan tadi seperti pedang bermata dua, menusuk pada waktu baca sakit. Ada lagi kena singgung, blok, gampar, adalah melilit kita. Dan tanpa saudara sadari, saudara berkata, aku nggak ngelihat perubahannya. Aku nggak ngelihat sesuatu yang signifikan terjadi. Mungkin saudara masih sedang dililit di dalam. Karena apa yang sedang saudara pelajari, apa yang saudara baca, apa yang saudara masukkan dalam telingamu, masukkan dalam matamu, masukkan dalam pikiranmu, membutuhkan waktu untuk menjadi sesuatu. Belum waktunya. Mengunyah firman, belajar firman, tidak seperti makan lombok. Nangkap nggak saudara? Begitu makan lombok, dasyat, ya. Tapi kalau begitu baca firman, enggak. Saudara kan baca firman, aduh, nggak ngerti gua. Besoknya baca lagi, nggak ngerti gua. Aduh, lilit terus sampai waktunya genap, maka kepompong itu, ulat itu akan berubah sendiri dan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Saudara perhatikan. Firman yang kau baca, mengerti atau tidak mengerti, it will affecting you. Dan kalau saudara lebih mengerti, lebih berdampak. Nanti kita akan bahas pada berikutnya. Sekarang ini saya mau ajarkan, jangan berhenti membaca. Jangan berhenti melakukan saat teduh, karena ada kuasa di dalamnya. Amin. Lalu Paulus yang sama memberikan beberapa warning kepada kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna kepada Allah. Saudara, banyak pendeta mengajarkan begini, kalau cari Tuhan, jangan pakai otak. Saya justru melarang. Kalau cari Tuhan gak pakai otak, Anda menjadi orang idiot. Carilah Tuhan pakai otak. Otak siapa yang menciptakan? Tuhan. Kenapa banyak hamba Tuhan melarang orang mencari Tuhan pakai otak? Sebetulnya bukan otaknya yang salah, tapi programnya yang salah. Karena otak kita sudah diracuni dengan program
evolution. Program yang menolak tentang creation. Jadi akibatnya karena dasarnya salah, otaknya pun menceng programnya. Jadi saya mau berkata, pakailah otak. Karena dengan pembaharuan budi adalah pembaharuan cara berpikir. Pembaharuan akal pikiran. Saya sangat senang dengan orang-orang yang kritis, bukan kritikal saja, tapi kritis mereka tidak menerima pemberitaan firman dengan telan mentah-mentah begitu saja. Tetapi mereka boleh mendigest, menganalisa, dan memperkatakannya dan mempertanyakannya kalau tidak mengerti. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dengan tahu, dengan rela, dengan sungguh-sungguh mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Siapa belajar tabernakel? Enggak ada? Oh, Bu Dewi, saya sangat belajar, karena dulu saya di Denpasar saya pengajar tabernakel. Saudara, di tabernakel binatang diberikan persembahan kepada Tuhan setelah dipotong. Dipotong, darahnya diberikan persembahan, lalu dagingnya juga dan lain sebagainya. Tetapi di dalam perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Bukan dipotong, baru dipersembahkan. Tetapi dalam keadaan hidup, saudara memberikan hidupmu, tubuhmu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Perjanjian lama mati dulu. Waktu dibakar tidak kerasa. Tetapi dalam perjanjian baru sekarang dalam hidup-hidup naik ke mezbah korban bakaran. Jadi barbecue. This is the one. Itu sebabnya banyak di dalam perjanjian baru orang berkata enggak tahan prosesnya. Sakit dagingnya. Dilukai, difitnah, dicaci, dibenci, dikata-katai. Kita berbuat sesuatu orang pasti ada enggak setuju. Yang enggak setuju pasti ngomong yang negatif. Yang setuju pasti membuat kita menjadi positif. Nah, apapun yang kita kerjakan tidak bisa lepas daripada itu. Nah, itu sebabnya persembahkanlah tubuhmu, cara berpikirmu untuk menjadi hidup yang betul-betul mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan dan berkenan kepada Allah. Saudara, nangkep maksud saya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang menjadi serupa dengan dunia ini? Bukan cuma pikiran, dengar baik-baik. Dunia selalu mencari pengikut dan popularitas. Tanya aja maksimal, orang yang paling banyak paling benar. Dalam Alkitab tidak demikian. Minority, bahkan single with God, you are truth. Kita tidak perlu mencari mayoritas siapa, popularitas. Mau tahu benar atau salahnya, lihat orang banyak, tanya orang banyak. Tidak demikian. Justru kalau saudara tanya orang banyak sekarang ini, dunia sudah dipengaruhi oleh si jahat dan negatif. Mereka tidak akan setuju dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi kalau saudara mau tanya kepada dunia, coba yang benar itu ibadah itu seperti apa? Dunia akan berkata gini, ibadah online juga nggak ada masalah sih. Hei, dengar baik-baik yang online, saya mau ngomong jangan marah. Itu bukan ibadah. Itu cuma mendengar. Ibadah harus ada interaktif antara kita dua pihak. Itu baru ibadah. Makanya orang bilang kita harus persiapkan meta. Saya bilang meta berguna kalau nanti antikris datang. Sebelum antikris datang kita nggak perlu persiapkan meta. Karena tetap sebagai anak Tuhan, kita ibadah perlu untuk interaktif. Perlu ada dua pihak. Saudara dengar firman luar biasa, hebat, bertumbuh. Saudara pikir saudara bertumbuh, engkau pikir engkau bertumbuh. Karena engkau tidak pernah ketemu dengan orang lain, nggak pernah dibentur, nggak pernah disakiti, nggak pernah dilukai. Engkau pikir engkau sudah rohani, padahal engkau masih rohana.
Nangkap maksud saya? Bukti bahwa engkau rohani atau tidak dari mana? Waktu engkau dilukai, disakiti, disalah ngerti orang. Wah itu Pak makanya saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Habis orang gereja kepo, ngomongnya banyak. Dikit-dikit dikomentari, gini-gini dikomentari. Saudara, beda dengan orang sana Pak, kelompok saya, wah dia terima saya. Nah, saudara, itulah dunia. Selalu memberikan yang manis di depan, tetapi ujungnya membawa kebinasaan. Tetapi di dalam Tuhan, mungkin engkau dilukai, mungkin engkau disakiti, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya saya berkata begini. Persembahkanlah tubuhmu menjadi ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Saudara, tanpa engkau belajar firman dengan benar, engkau tidak akan pernah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, apalagi yang sempurna. Jadi saya mau berkata, sesibuk apapun Anda, setidak mengerti apapun Anda, jangan lalaikan untuk baca Alkitabmu. Dengarkan firman Tuhan. Pemazmur berkata begini. Mazmur 19 ayat 7-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Siapa yang gak pengalaman? Baca Alkitab. Alkitab berkata takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Saudara, saya mau ngaku jujur. Saya bukan lulusan universitas, saya lulusan SMA. Saya nggak pernah kursus bahasa Inggris kecuali di SMP, SMA. Jadi kalau saya nulis bahasa Inggris tensesnya salah, anak-anak saya suka bilang gini, papi sudah 25 tahun di Australia, bahasa Inggrisnya kok masih salah? Saya bilang puji Tuhan saya masih salah, karena saya masih mau belajar. Kalau saya sudah lebih pinter dari kamu, berarti saya sia-sia membiayakan sekolah kamu. Ya, orang tua mau dibantah kan selalu menang terus. Gitu loh. Loh saya kan gak belajar, saya kan gak keluar biaya. Jadi kalau saya masih salah, nah ini makanya. Saudara yang gak mau belajar seperti saya, ya belajar tapi tetap ada salah. Tapi jangan give up walaupun ada salah, oke? Nah, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Beda dengan yang saya katakan tadi, membuat mata redup dan ngantuk. Betul? Jadi kalau saudara baca Alkitab ngantuk, saudara masih punya roh dunia. Roh ngantuk. Ayat 10, ayat 19. Takut akan Tuhan itu, ayat 10 betul. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah ayat 11 yuk kita baca kuat-kuat. 2, 3. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara mau beruntung bangun tidur, bukan cari bursa saham. Kryptonite, lihat share-nya gue berapa. Kryptonite mah Superman. Apa? Bitcoin kok kryptonite. Kripto juga ada kan, cryptocurrency ya. Jangan lihat itu, baca Alkitab. Bangun tidur cari sendal jepit, kebelet ke toilet. Jadi hukum Tuhan lebih berharga daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan madu tetesan dari sarang lebah. Dan saudara berkata, Pak saya kok belum nikmati itu. Saya kok belum menikmati bahwa baca Alkitab itu membuat saya menjadi berbinar-binar, menjadi saya lebih indah. Saudara saya sudah bilang, mungkin engkau belum sampai ke sana. Engkau baru mulai dari fase tadi ulat yang digelilit sama kepompong. Mungkin masih gelap, engkau masih sebelah suntuk, masih malas.
Saya mau tanya jujur ya. Saudara yang kerja dan ke kantor, kalau bangun pagi, rajin atau malas? Rajin. Oke, rajin. Kenapa saudara rajin? Nah, intinya itu. Karena kalau aku nggak datang, aku dimarahin dan aku nggak dapat duit. Nah, saya sodorin ini sekarang. Alkitab berkata bahwa dengan engkau mempelajari Alkitab, baca Alkitab, engkau akan mendapat lebih berharga daripada emas tua. Lebih daripada duit. Pertanyaannya, Om saya belum menikmati, Pak saya belum merasakan. Lah kalau saudara begitu gali emas langsung dapat emas tua. Kan enggak, go on. Sampai ketemu. Kalau saudara tanya saya, tanya Yosi, tanya Ibu Gembala, tidak ada hari tanpa baca Alkitab. Nah, saya nggak pernah nyuruh anak-anak saya dulu waktu mereka masih kecil, Shirley sudah baca Alkitab belum? Yosi sudah baca Alkitab belum? Nggak pernah saya. Kenapa? Karena mereka begitu melek mata, lihat mama papanya kalau nggak lagi doa, lagi baca Alkitab. Jadi mereka puhau ise. Tahu puhau ise? Malu hati sendiri. Kalau nggak baca Alkitab, nanti jadi cengok, jadi aneh sendiri di rumah kita. Jadi mereka baca Alkitab, budayakan baca Alkitab. Sampai sekarang cucu saya, setiap kali bangun tidur, mau tidur, dia baca Alkitab. Saudara, budayakan itu dalam hidupmu. Hargai, berikan kepada anakmu, cucumu supaya menghargai, baca Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih berguna, lebih mulia daripada emas tua. Memberi kehikmat, memberi kebijaksanaan, memberi dan sebagainya. Oke? Juga perhatikan ayat yang ke-9, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang-orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Saudara perhatikan, engkau membuat waktumu meditate on the Lord, engkau akan mendapat hikmat yang besar dan engkau akan diperingatkan. Saya sangat sering sekali pada waktu saya baca Alkitab pagi hari, bangun tidur, saya doa, menyembah, tiba-tiba pikiran saya digerak. Enggak ada bisikan suara, hei Samuel, hambaku, nanti kamu pergi keluar, nanti ketemu di sana ada peti emas. Enggak ada kayak gitu. Tetapi tiba-tiba pikiran saya teringatkan sesuatu. Oh kemarin ini aku begini ya. Oh tadi ini aku begini ya. Saudara, itulah peringatan dari kuasa firman dan roh Tuhan yang mengingatkan saya untuk melakukan sesuatu. Itu loh gunanya. Mendapat upah yang besar. Mendapat reward yang besar. Oke, terakhir poin ini kita lihat. Bukan terakhir khotbah saya, poin ini terakhir. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita lihat ya. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ini pembenaran bahwa kalau engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, engkau sudah dipanggil oleh Tuhan, engkau sudah lahir baru dan ditebus oleh darah Yesus, engkau mungkin salah, engkau mungkin berbuat dosa, engkau mungkin jatuh tergelincir dalam dosa, tetapi itu tidak mengubah keselamatanmu. Amin. Tidak mengubah keselamatanmu. This is the doctrine of election. Semua yang dipanggil
Tapi saya juga mau beritahu kepada Anda, jangan loncat, tidak semua manusia dipanggil oleh Tuhan. Salah satu contohnya, Yudas Iskariot yang udah jelas. Ada banyak yang lain, mungkin, tetapi itu menjadi rahasia Tuhan. Kita tidak tahu siapa yang dipanggil dan tidak dipanggil. Matius pasal 7 berkata bahwa ada banyak orang yang berseru, aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bahkan melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan hadir, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Enyahlah daripadaku, engkau yang mengerjakan kejahatan. Saudara, itu sebabnya kita perlu benar-benar menempel kepada firman Tuhan. Karena kita tidak tahu yang di luar sana, yang melakukan mujizat itu benar apa enggak. Jangan cari-cari yang aneh-aneh dalam hidup ini. Mujizat pasti Tuhan kerjakan dalam diri kita. Dan mujizat yang terbesar buat kita adalah, saudara bertobat itu mujizat terbesar. Yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Nah pada waktu saudara selesai mengerjakan, bukan saudara diberikan mujizat yang terbesar. Nah karena saudara belum mati dari hidup baru sampai nanti ketemu dengan Tuhan, di sini saudara sakit. Mujizat pasti terjadi untuk membuat engkau sembuh. Saudara jatuh dalam dosa, mujizat pasti terjadi untuk membuat engkau dipulihkan. Saudara mungkin bangkrut, salah bisnis, mujizat pasti terjadi untuk memulihkan ekonomi saudara. Kegagalan apapun yang saudara alami, selama dalam proses saudara belum mati, saudara akan Tuhan pulihkan. Saya tidak berbicara tentang engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Engkau akan menjadi orang yang paling hebat, tidak. Tetapi saya memberikan jaminan kepada Anda bahwa di dalam Tuhan engkau tidak akan kekurangan. Karena itu janji Tuhan. Tuhan memberikan hidupnya berkelimpahan. Kalau mungkin saudara berkekurangan sekarang, kurang untuk membiayai apapun, itu hanya temporary. Karena nanti Tuhan akan berikan, mungkin kau tidak punya rumah di Vaucluse, mungkin kau tidak punya pesawat jet pribadi, siapa juga yang mau, saya nggak mau. Kalaupun diberikan orang pesawat jet pribadi, saya jual, berikan gereja. Gitu loh. Kerawatnya susah, nyetirnya susah pesawat itu. Ya enggak? Buat apa? Nyetir mobil aja udah mesti hati-hati, ntar keserempet, apalagi nyetir pesawat gitu loh. Jangan bikin susah segala macam dengan yang aneh-aneh gitu. Jadi kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap perubahan yang Tuhan izinkan dan Tuhan mau terjadi dalam diri kita, ujungnya untuk apa? Dengar baik-baik. Bukan untuk membuat saudara terkenal. Bukan untuk membuat engkau hebat. Bukan engkau membuat supaya di YouTube pengikutmu menjadi 1 juta orang. Di Instagram, wah jadi Instagramable. Bukan. Tetapi semua mujizat yang Tuhan kerjakan dalam dirimu untuk membuat kita semakin serupa dengan Yesus. That's the goal yang harus kita terapkan. Yesus kaya raya. Waktu Yesus di muka bumi, dia nggak miskin. Banyak orang bilang dia miskin. Dia nggak miskin. Kalau dia nggak punya duit untuk masuk bait Allah, itu bukan berarti dia miskin. Kita juga, saudara tahu di dompet saya, jarang ada lebih dari $100. Kalau saudara bilang, ih miskin. Enggak. Di bank saya ada $1 juta. Nangkep nggak? Kan zaman dulu belum ada bank om. Nah tapi Tuhan Yesus banknya bank surgawi. BCA. Bank Sentral Allah. Oke? Begitu kekurangan duit waktu itu belum ada kredit card. Tuhan Yesus bilang apa? Petrus pergi mancing. Kredit cardnya ikan keluar. Di dalam mulut ikan keluar koin. Bayar pajak buat bait Allah. Kurang hebat apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak perlu bawa uang kemana-mana banyak takut dirampok. Ya nggak? Yang dia takut lagi satu, dikorupsi sama Yudas. Karena Yudas bendahara tukang korupsi, gitu loh. Jadi dia nggak pernah kekurangan apa. Saudara percaya bahwa Yesus itu lumayan kaya?
pakaian dalamnya diperbutin sama tentara Romawi. Ada kalau orang bilang banyak Yesus miskin, saya nggak percaya Yesus miskin. Yesus tidak kekurangan, tidak miskin. Tetapi dia tidak sok pamer, naik Bugatti Chiron. Saudara mungkin nggak tahu atau Bugatti Chiron apa itu. Naik onta. Tuhan Yesus nggak naik onta. Tapi waktu Tuhan Yesus mau ke bait Allah, dia nggak naik kuda. Kenapa? Karena memang nubuatannya tidak demikian. Bapak mengendaki dia naik apa? Keledai. Keledai itu bukan barang mewah. Tetapi keledai bukan berarti orang miskin. Orang miskin tidak punya keledai. Orang miskin jalan kaki. Sudah lihat gak bagaimana hidupnya Tuhan kita? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudara, hidup kita diubah oleh Tuhan untuk semakin menyerupai dengan Dia. Jadi jangan pengen punya, waduh orang-orang beli istana 50 juta dolar, gua pengen, aduh saudara capek. Saya ngurus Roseville aja repot, mesti panggil cleaner. Dekat rumah saya ada tetangga saya, rumahnya gede banget, tamannya gede banget. Saya suka ngomong sama istri saya bilang, ini orang gimana ya ngurusnya gitu loh, repot banget. Kita rumah di Roseville aja juga, saya ke halaman di belakang aja, belum tentu sebulan sekali Ilus bilang, kalau saya ke belakang, tumben Bapak ke belakang gitu loh. Saudara, marilah kita hidup dengan apa adanya, bukan ada apanya. Ya kan? Tuhan memberikan kita kreativitas untuk mengubah. Change related directly with the amount of attention you give to the words of God. Saya mau berkata begini, saudara tidak akan berubah kalau saudara belum mengetahui, saudara harus berubah. Nah, apa yang membuat saudara tahu bahwa saudara harus berubah? Firman. Jadi firman itu saudara ngerti atau tidak, itu akan nempel dan akan trigger something di sini. Dan pada waktu saudara masuk mengingatnya, maka itu akan menjadi arahan. Oh ya, firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Jadi itu menjadi arahan, direction buat kita untuk kita melakukan perubahan. Kalau kita tidak mengerti arah perubahan, tidak punya arah apa yang harus kita kerjakan. Salah satu contoh. Saya pinjam saudara saya ini, Pak David yang sangat sayang sama saya. Dia keluar dari rumah. Tanya, Pak David mau kemana? Nggak tahu, pokoknya yang penting keluar aja, dia lagi boring. Terus saya bilang, yuk ikut aku yuk makan. Oh iya oke, nggak apa-apa Pak. Beneran, dia mau ditraktir makan. Kenapa dia begitu mudah ikut? Karena nggak punya arah, nggak tahu mau kemana. Tapi kalau Pak David keluar rumah, dia lagi punya tujuan, mau ketemu istrinya, mau jemput istrinya di airport. Saya datang, Pak David, yuk pergi yuk, kita jalan kemana? Pak Sam, sorry, saya harus jemput istri saya. Sudah lihat perbedaannya? You know the direction. Kalau saudara tahu arahan, apa yang harus saudara kerjakan. Jadi saudara tidak akan mudah untuk terpengaruh oleh pola pikir orang. Disodorkan apapun oleh orang lain. Yuk pindah gereja yuk. Ngapain pindah gereja? Gua di sini juga oke gitu loh. Yuk kemari yuk begini yuk begitu. Tidak dengan mudah untuk kita melakukan sesuatu. Terombang-ambing dengan cara berpikir yang disodorkan oleh orang. Loh, ngajak David makan bukan hal yang buruk. Tetapi karena dia punya tujuan yang lebih penting buat dia, menjemput istrinya, maka dia bisa menolak ajakan orang lain. Saudara bisa mengerti? Occupy your mind. Isi pikiranmu dengan apa yang Tuhan katakan. Maka engkau akan teroccupy, terisi, dan pada waktu ada program yang lain masuk, program yang ada di sini akan counter. Are you with me? Ini loh masalahnya yang saya mau sodorkan. Kenapa gereja kita membahas Alkitab itu detail, dalam dan sungguh-sungguh? Karena hanya firman yang penting buat dalam hidup kita. Firman yang menjadi acuan buat diri kita. Segala sesuatu akan berlalu, mujizat akan berlalu, kuasa akan berlalu. Tetapi firman Allah akan tinggal tetap untuk selama-lamanya.
Firman Allah yang tertulis mungkin nanti satu waktu akan hilang dari peredaran. Antikris berkuasa akan membredel semuanya. Tetapi firman Allah yang teringat di dalam pikiranmu, yang ada di dalam hatimu, tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun. Change your attitude, change your mind. Pentingkan Alkitab, pentingkan firman Tuhan, pentingkan firman Tuhan. Karena kita diberkati olehnya, kita disembuhkan olehnya, kita diarahkan olehnya, kita diberikan mujizat keuangan, diberikan mujizat apapun yang ada di dalam Alkitab akan menjadi bagian kita. Dan pada waktu itu menjadi bagian kita, maka Roh Kudus akan menaruh iman dan mempercayai Alkitab yang kita baca, sehingga akan menjadi satu yang dikatakan tadi oleh Julie, rema, firman yang hidup untuk dihidupi oleh kita secara pribadi dan kita imani. Itu bukan karena saudara hebat beriman, tetapi karena Roh Kudus menaruh iman di dalam hatimu dan Roh Kudus memberikan ayat yang pas buat kondisimu sehingga pekerjaan Roh Kudus dua-duanya jadi sama. Pekerjaan Roh Kudus yang hanya Roh Kudus bisa kerjakan dan pekerjaan Roh Kudus melalui firman bertemu. Nangkap di sini. Ini message saya hari ini. Bahwa pekerjaan Roh Kudus lewat apa yang kau tidak bisa rasakan, kau tidak ketahui, tetapi pekerjaan Roh Kudus lewat mengarahkan kita kepada firman. Tetapi kalau pekerjaan Roh Kudus yang mengarahkan firman, pada waktu engkau baca firman, engkau malas, engkau ngantuk, dengar khotbah, baru 5 menit menghormat saya. Saya nggak perlu dihormat berlebihan. Hormat saya sekali cukup. Halo Om, nggak usah Om. Nggak usah gitu. Too much. Hormat sekali aja cukup gitu loh. Kalau lihat saudara, suamimu, istrimu hormat berlebihan, cepat ambil tongkat, ganjel. Nanti dia keplek gitu loh. Saudara mengerti maksud saya? Kalau memang saudara ngantuk, siapa sih yang nggak ngantuk? Lu dengar orang ngomong lama-lama, enak aja lu ngomong, ya gitu ya. Pergilah ke sana lah, ke toilet, colok matanya gitu loh, supaya segar kembali. Jangan izinkan ngantuk menguasai Anda, mencuri berkat yang harus Anda terima gitu loh. Saya bukan galak, tetapi saya membuat Anda untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Tuh, bukan galak nunjuknya. Saya mau Anda datang ke gereja, sudah meluangkan waktu, apalagi hujan-hujan kayak gini, di sana udah basah kuyup, datang kemari, tapi sampai di sini tidak mendapat berkat. Kenapa? Karena ngantuk. Tadi Om khotbah apa? Nggak tahu. Enak loh tadi tidurnya. Gitu loh, ngapain gitu loh. Jadi mulai hari ini, jangan bilang, saya nggak hobi baca, Pak. Gimana dong saya nggak hobi baca? Nggak perlu hobi baca, baca Alkitab. Baca aja Alkitab. Nggak perlu setengah jam. Berapa menit, baca dengan sungguh-sungguh, luangkan waktu. Dan ingat yang kau baca, doakan yang kau baca. Kalau kau tidak mengerti, berdoa minta hikmat Tuhan, apa yang kau berikan. Hari ini hamba tidak ngerti Tuhan, tolong jelaskan. Mungkin gak ada jawaban tiba-tiba, lu goblok, lu mesti gini. Enggak ada, tapi mungkin satu waktu nanti sudah lagi KM, sudah lagi apa, tiba-tiba ada orang sharing tentang ayat itu dan sudah bisa mengerti dan bisa menangkap. Nah ini loh firman. Nangkap gak? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja menyelamatkan Anda dan Anda tidak prepare untuk menyiapkan firman, Roh Kudus yang satunya ini tidak menggerakkan Anda untuk mengerti ini. Susah. Nangkap nggak maksud saya? Sudah ngerti nggak sih maksud saya? Kan saya udah bilang ada dua cara kerja Roh Kudus. Yang pertama, total Roh Kudus bekerja memberikan kepada kita keselamatan dan sesuatu yang dikerjakan saudara tanpa mengerti. Tetapi
Dan kedua, Roh Kudus juga bekerja lewat firman yang digerakkan dan memberikan pengertian kepada kita supaya kita dibuka pengertiannya, dan pengertian firman inilah yang membuat kita berubah menjadi bertumbuh dan dewasa. Are you with me? Tetapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, Roh Kudus tidak akan memberikan firman kepada kita tiba-tiba. Gitu loh. Bacalah Alkitab dengan rajin, dengan lancar. Ada orang bilang, Pak baca Alkitab harus bagaimana, harus dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang nggak perlulah urutan-urutan itu, toh kejadiannya juga nggak urutan di dalam Alkitab. Tapi bacalah sesuatu yang menarik perhatian saudara dalam pergumulan apa sekarang. Saudara dalam sakit, membutuhkan kesehatan, mujizat kesembuhan. Cari ayat-ayat yang bicara tentang kesembuhan. Saudara butuh mujizat keuangan, cari ayat-ayat yang seperti itu. Dan itu akan lebih menarik buat Anda. Nah, dimulai dari hal seperti itu, lalu setelah itu Anda akan mulai meningkat untuk belajar, bukan hanya memenuhi kebutuhanmu, yang kebutuhan mendadak, tetapi kebutuhan yang esensial. Apa yang kebutuhan esensial? Untuk rohmu bertumbuh. Get the point? Baru nanti akan keluar perubahan dalam sikap hidup. Oke, saya pikir ini dulu yang saya sampaikan, karena kalau saya teruskan ini akan memancar banyak. Tetapi untuk membuat saudara tidak penasaran, untuk menutup ayat ini, kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Untuk saudara mengerti, ayat 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4 sudah saya jelaskan tadi, bahwa itu pekerjaan Allah lewat Roh Kudus sendiri yang turun menjamah kita, dan yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja lewat firman yang kita baca, yang kita ketahui. Get the point? Oke, sekarang saya akan masuk poin 2 Romawi besar, bahwa pembaharuan oleh Roh Kudus, yang oleh Roh Kudus tadi langsung, dan oleh pengertian firman, akan mengubah jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, ini kita lihat sebagai pedomannya untuk saudara pulang, pelajari nanti di rumah, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Stop. Dengan sungguh-sungguh. Harus ada kata harus lagi. Senggol sebelah kiri kanannya. Dengar, harus. Kudu, wajib, must be, have to. Enggak boleh ndak. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tuh, berusaha. Untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi saudara berkata gini tuh Om, Alkitab berkata bahwa kita harus menambahkan sesuatu kepada iman. Wrong, ini bukan itu maksudnya. Iman itu sudah iman sendiri. Untuk keselamatan yang dibutuhkan oleh iman. Dan untuk bertumbuh saudara butuh firman. Tangkap? Tetapi yang perlu ditambahkan di sini, tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Bukan ditambahkan, tetapi hasil daripada Roh Kudus dan pengertian firman yang kita praktekkan, ini akan menambahkan kepada iman kita sesuatu kebajikan. Suplemen. Oke, saya bahas dulu di sini dah supaya saudara nggak pulang dengan penasaran. Kata menambahkan adalah sebuah kata kerja aktif yang harus dilakukan oleh kita. Tangkap nggak? Tetapi saudara tidak perlu menambahkan apa-apa. Yang saudara perlu lakukan adalah menyerah kepada kuasa Tuhan dan kepada firman yang saudara pelajari, maka saudara terus akan ditambahkan, akan ditambahkan. Nah, kata menambahkan dalam bahasa aslinya adalah koreografe atau suplemen. Nah, siapa yang suka minum suplemen? Khususnya orang tua.
suplemen. Kenapa Anda minum suplemen? Kenapa Anda minum suplemen? Menambah asupan, bukannya tidak ada. Sudah ada. Tetapi perlu ditambah karena ada kekurangan-kekurangannya. Iman tidak ada kekurangan, tetapi yang perlu ditambahkan adalah hasil daripada iman itu. Jadi bahasa aslinya adalah menambahkan atau suplemen atau add, epikoreo bahasa Grekanya, to furnish, beside, fully supply, figuratively aid, to contribute, administer, nourishment unto. Epikoreo atau koreografer, siapa di sini suka nonton drama atau film? Saudara, mereka tidak acting berdasarkan apa yang mereka inginkan. Mereka acting diarahkan, gerakan mereka harus begini, mimik mereka harus begitu, laki mereka harus begini. Itu ada yang namanya koreografer. Dan orang yang melatih kita untuk melakukan itu adalah koreografer dan kita berbuat seperti yang dia katakan. Nah inilah menambahkan tuh seperti itu, koreografer. Supaya kita bisa bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan memakai Roh Kudus dan pengertian firman untuk membuat kita melakukan gerakan, ekspresi, mimik sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Nangkap nggak? Jadi penambahan ini bukan karena iman kurang, tetapi penambahan ini adalah hasil daripada olahan iman plus pengetahuan firman. Maka akan nampak termanifestasi dalam sikap hidup kita. Nah tadi lagu itu sangat cocok dengan tema saya. Kan dikatakan tadi meskipun aku belum sampai, meskipun aku masih kurang, meskipun aku masih jatuh. Tetapi aku tidak menyerah, aku tidak diam saja. Karena aku tahu bahwa Tuhan yang sudah menyiapkan Jehovah Jireh itu pasti akan membuat kita sampai kepada tujuan kita. Nangkap nggak? He is the God of the initial faith. He is the author and also he is the finishers of our faith. Dia yang memulai, dia juga yang akan mengakhiri. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang di tengah-tengah. Kita tahu dia yang mengawali, dia mengakhiri, kita tahu bahwa kita selamat, pasti akan selamat. Tapi kita di tengah-tengahnya nggak tahu. Nah ini saya terpanggil untuk mengisi apa yang di tengah-tengahnya dalam hidup kita, yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju pada kesempurnaan seperti Yesus, di tengah-tengahnya kita ini harus dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara perhatikan, harus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan asal mau, bukan dengan asal engkau punya waktu, asal engkau bisa, bukan, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Bahasa Inggrisnya sungguh-sungguh itu apa? Serius. Diligently. Rajin. Make an effort. Not only once, but repeatedly. Saudara mungkin jatuh, saudara mungkin salah, saudara mungkin keliru, saudara mungkin terluka. Pada waktu saudara saya aja waktu berenang sudah 2 bulan gak berenang, tiba-tiba berenang, plek, otot saya ketarik, sakit di sini. Dan setelah itu ada alasan, berhenti gua berenang karena kaki gua sakit. Dan kebanyakan kan kita begitu, belajar Alkitab, wah tersinggung sama orang, percuma baca Alkitab juga, gua dilukai oleh orang, apalagi gembalanya yang melukai. Nah, saudara, there is too many reason buat kita untuk kita berhenti melakukan. Tetapi Alkitab berkata, jangan berhenti. Berusaha menambahkan dengan sungguh-sungguh. You may be fall, you may be trample, you may be sakit, you may be... Apapun bisa kamu alami. Tapi don't give up. Jangan berhenti di tengah jalan. Saya percaya minggu depan kita akan lebih exciting. Karena ini betul-betul berguna buat kita. Apa yang perlu ditambahkan kepada hidup kita? Apa yang perlu dihasilkan? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kasih,
Dan juga apalagi? Ketekunan. Setelah ketekunan, kesalehan. Lalu kasih akan persaudaraan. Ini sangat berguna buat kita semuanya. Jangan lewati apa yang attitude Tuhan katakan. Karena your attitude will determine your altitude. Sikap saudara dalam menyikapi firman Tuhan akan menentukan seberapa besar, seberapa tinggi, dan seberapa luas influence kerohanian saudara di hadapan Tuhan. Your attitude will determine your attitude. Saya pinjam itu dari John Maxwell. John Maxwell yang menetapkan itu. Your attitude will determine your altitude. Nah, inilah attitude yang Tuhan mau kita hasilkan lewat apa yang sudah Roh Kudus siapkan. Listen carefully. Semua itu sudah ada di dalam diri kita. Semua attitude yang saya sebutkan tadi sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu berusaha setengah mati untuk mengeluarkannya. Sudah ada di dalam diri kita. Tapi satu hal yang pasti. Waktu Tuhan mengeluarkan attitude itu dalam diri kita. Dengar baik-baik. You may be hurt. Engkau mungkin luka. Engkau mungkin sakit. Engkau mungkin merasa gak nyaman. Karena itu caranya Tuhan mengeluarkan attitude itu dalam diri kita. Contoh, bagaimana saudara akan memiliki kasih? Saudara akan dipertemukan dengan orang yang melukai saudara. Nah, yang nyebelin. Gua ngeliat dia kayaknya mau muntah gitu loh. Itu loh caranya Tuhan bekerja. Bagaimana caranya kita mendapatkan kesabaran? Bukan tiba-tiba simsalabim, abrakadabra, aku sabar. Itu anaknya di Doraemon. Ya, tapi di dalam Tuhan, kalau Tuhan berkata, Anda harus panjang sabar. Saudara akan diketemukan dengan orang yang bukan cuma nyebelin, aduh, ngekihin. Nah, ya itulah caranya Tuhan. Jadi, tapi semua attitude ada di dalam diri Anda. Dan Tuhan tidak pernah meminta saudara untuk mengambil dari luar. Tidak, ada di dalammu dan Tuhan akan mengolahnya keluar menjadi apapun yang Tuhan kerjakan. Apapun yang Tuhan mau. Jehovah Jireh sudah ada dalam dirimu. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh berhenti berbicara. Begitu banyak yang ingin hamba sampaikan ke dalam hidup kami semuanya. Karena Engkau memberi hambamu begitu banyak Tuhan. Kami percaya dua hal ini saja lebih dahulu. Tuhan biarlah kami menyadari bahwa kami ada di sini. Kami bisa ikut online. Kami bisa mengakses itu semuanya karena karya-Mu Roh Kudus dalam diri kami. Dan kami minta sekarang ini juga Roh Kudus mengarahkan kami untuk kami bisa sepakat dengan Engkau untuk belajar firman. Mulai mengasihi firman, mulai kami mencintai firman, mulai kami membaca firman, mengerti tidak mengerti, suka atau tidak suka, kami akan terus belajar, kami akan terus membaca, kami akan terus mengaktifasikan sampai Tuhan Engkau sendiri yang menggerakkan, mengeluarkan semua atribut-atribut-Mu yang Kau sudah taruh di dalam diri kami untuk kami bisa masuk dan membuahkan karya-karya-Mu di dalam diri kami, yaitu attitude spiritual. Karena Engkau sudah mempersiapkan semuanya itu di dalam diri kami. Terima kasih Bapak.